Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arifadillah Mursidi, NPM 19310095, PPAI kelompok 2 angkatan 2019. Baiklah, saya di sini akan dakwah atau berceramah tentang zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sekian hamba Allah yang beraktivitas pada hari ini, ternyata teman-teman sekalian adalah orang-orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diiringkan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di sini untuk mempelajari sebagian dari tuntutan agama kita. Semoga yang hadir di sini saat ini mendapatkan karunia Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keluar dari sini mendapatkan petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, zakat dalam Islam dan kedudukan syar'inya. Zakat itu merupakan salah satu rukun Islam. Ya. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tujuan persyariatan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Nah, kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak diketahui oleh kaum muslim secara garis besar. Namun untuk menegaskan pentingnya masalah zakat ini perlu dirinci lagi kembali permasalahan ini dalam bentuk yang jelas dan gamblang lah. Kedudukan zakat dalam Islam, kedudukan itu artinya penting. Zakat dapat dilihat dari banyak hal. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya yang agung berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunaya Islamu ala hamsi, syahadati an la ilaha illallah wa an Muhammadar Rasulullah, wa iqami sholati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadana wa hajja baiti lima istata'a ilaihi sabil." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwa tidak ada Rabb yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu. Allah Azza wa Jalla menjandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah melaksanakan sholat di 28 tempat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan tingginya kedudukan dalam Islam. Kemudian penyebutan kata sholat dalam banyak ayat di Al-Quran terkadang disandingkan dengan iman dan terkadang dengan zakat. Terkadang tiga-tiganya disandingkan dengan amal solih. Adalah urutan yang logis. Iman yang merupakan perbuatan hati adalah dasar, sedangkan amal solih yang merupakan amal perbuatan anggota tubuh menjadi bukti kebenaran iman. Sesungguhnya
untuk zakat ini itu adalah ajakan kepada iman yang dia dahulukan. Ajakan sholat dan zakat ini sebelum rukun-rukun Islam lainnya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke Yaman untuk bersabda kepadanya, sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang hak selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka. Tujuan-tujuan syar'i di balik kewajiban zakat. Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya, serta memposisikan pada kedudukan zakat, karena zakat itu tinggi lagi mulia. Karena dalam pelaksanaan dan penerapan mengandung tujuan-tujuan syar'i yang agung yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, baik si kaya maupun si miskin. Di antara tujuan-tujuan tersebut untuk membuktikan penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan menjalankan perintahnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arroki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan bahwa menunaikan zakat merupakan sifat kaum mukmin yang taat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus sholata wa atuz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asya ulailaka an yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Zakat itu bukan pajak. Zakat adalah ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang dilakukan oleh seorang mukmin demi meraih pahala dan balasan di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal solih, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 277. Dan juga berfirman, tetaplah orang-orang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin. Mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dari hari kemudian.
Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 162. Baiklah, sedikit saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi